lagi bersama kita Market Maker. Oke guys, di episode kali ini sesuai omongan kita di episode berikutnya sebelumnya, kita itu ingin memberitahu kalian emiten-emiten apa yang ingin masuk MSCI. Jadi sebelum gua kasih tahu nih, mungkin kalian kalau udah tahu kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar, oke? Ya nggak? Mungkin kalau kalian udah tahu dan alasannya kenapa saham itu bisa masuk MSCI, oke? Udah belum? Udah jawab belum? Udah? Udah diketik? Belum? Oke, kita tungguin. Kelamaan. Oh, kelamaan. Oke, di sini kita ingin membahas beberapa emiten yang ingin masuk MSCI. Ada apa aja itu? Tonton terus sampai selesai. Jangan di skip, oke? Jangan dilewatin, jangan cepetin. Pokoknya kalian harus tonton sampai habis selesai. Dan itu akan dibahas tuntas, konkret hanya di Market Maker. Jadi sebelum kita masuk ke MSCI, gimana kabarnya kawan-kawanku? Ya nggak? Happy New Year, Selamat tahun baru, Merry Saudara. Christmas, selamat tahun baru untuk kalian semua. Tawa lo. Banyak ngomong gue. Gimana? Liburan kemana kalian? Gak kemana-mana, sama di rumah aja. Kemana-mana? Kalian mau? Masih kemana? Jonggo. Oh, Jogor. Wah. Kalau saya sih ke Pulau Kapuk. Goblok. Jonggo sama gua. Untuk kalian yang menonton video ini, kita mengucapkan selamat tahun baru dan Merry Christmas untuk yang merayakan. Oke, kita langsung bahas aja karena kita nggak punya waktu banyak. Ya, di podcast kali ini kita hanya, ya mungkin kalian gak akan bosan lah. Yang pertama, ada apa itu Ko Justin? Mungkin menurut gue kita ngasih tahu dulu kali ya syarat-syarat masuk MSCI. Oh iya, oke. Nih, jangan dikasih tahu clue-nya dulu, oke? Oke, gimana? Syarat-syarat masuk MSCI itu apa? Apa tuh? Biasanya harus free float-nya harus besar ya, Free float. Oke, catat. Free float harusnya besar. sekitar 15 sampai 25% lah bisa itu. 15 sampai 25% dari seluruhan saham tersebut. Nah, Oke. lo bisa ngecek free float di profil dari satu saham, terus ada bawahnya tuh free float-nya. Nah, itu nanti yang jadi free float-nya. Oke. Ada lagi? Sama market cap ya. Market cap. Dilihat market cap apa nih? Lihat market cap itu harus besar juga. Harus besar juga. Iya. Ada angka tersendiri kah? Di mana? Kalau yang untuk MSCI yang kecil, yang small itu biasanya 50T. Oke, MSCI yang kecil tuh 50T. Jadi kalian bisa hitung sendiri, oke, 50T. Terus transaksi hariannya itu sekitar 100 miliar per hari. Harus ada transaksi segitu. Karena MSCI ini nggak suka saham-saham yang nggak liquid. Oke, berarti harus liquid berarti ya? Iya, benar. Biar mudah untuk diperdagangkan lah ya. Per hari harus 100 miliar. Iya. Dan itu harus minimal berapa hari? Terus Susah sampai terus volumenya. itu penilaian MSCI. Sampai juga kalau penilaian MSCI. MSCI itu kapan sih? Yang selanjutnya? Maret, bulan Maret. Maret. Bulan Maret. Bulan Maret. Biasanya dihitungnya tuh dari MSCI sebelumnya dia udah Dari evaluasinya. Desember lah dimulai. Dari Desember, bahkan ada dari September bahkan ada yang bilang. Ada lagi, Mas? Udah, mungkin kalau misalnya lo mau ngeliat dari value-nya itu, kalau misalnya lo masuk Stockbit tuh, lo klik di order book. Nah di situ nanti ada value itu. Nah per hari atau enggak, misalnya lo geser order book, terus lo paling bawah, scroll paling bawah tuh, kan ada yang per tanggal. Nah pas di per tanggalnya itu kan ada value. Nah itu kalau misalnya di atas 100 B atau billion kan artinya kan miliaran. Nah itu buat lo cek-cek lah patokan. Oke, ada lagi kok Justin. Udah itu. Berarti patokan dari Stockbit itu di situ ya. Kalau aplikasi ajaib ada? Sama sih, ada Sama kayak kayak gitu. Oh, sama juga. Berarti kayak gitu juga. Oke, itu salah satu persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang ya, jika emiten tersebut masuk ke MSCI. Tapi apakah kalau udah memenuhi persyaratan tersebut, apakah fix akan masuk ke MSCI? Belum tentu. Belum tentu. Karena dikoreksi lagi MSCI-nya. Jadi tuh free float-nya beneran masyarakat atau free float yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri gitu. Oke, berarti bisa dimanipulasi ya kok? Iya, makanya dia diteliti lagi sama MSCI. Oke, bisa diteliti lagi. Nah,
Makanya biasa kadang kalau mau masuk MSCI diturunin dulu harganya apa gimana ya? Iya, Bisa. sama dalam beberapa bulan terakhir itu nggak disuspend sama. Oke. Oh berarti Kalau dia suspend tuh ada kemungkinan nggak bisa masuk MSCI. rapor Oh. merah ya, rapor merah. Rapor merah. Berarti salah satu masuk MSCI itu nggak boleh suspend. Iya. Wah, berarti harganya sangat-sangat dijagain oleh para bandar-bandar yang punya uang banyak berarti ya? Iya. Betul. Oke. Itu salah satunya berarti. Iya. Berarti paling simpelnya gini aja sih, kalau ngelihat saham itu rame perdagangannya dan nggak pernah arak, kan rata-rata kan suspend itu kan arak Ya, berkali-kali arak, kan, ya. ya kan? Arak-arak berjilid ya nggak? Ya. Itu pasti masuk ke MSCI. Oke, jadi sesimpel itu guys. Kalau kalian ingin mengetahui saham-saham MSCI, kalau kalian nggak ngerti free float ya, Iya, free float, dan kalian nggak mengerti Value, cara market cap. market cap ya kan, kalian tinggal kalian lihat aja nih saham emiten apa nih yang kira-kira yang lagi rame, tapi harganya itu ketika udah naik mau ke arah tapi nggak dikasih arah, dijatuhin lagi, mau ke arah nggak dikasih arah, dijatuhin lagi, berarti itu lagi dijaga. Sekalipun dikasih arah paling hanya sekali gitu, dan jedanya terlalu lama juga, nggak sering-sering banget arah gitu kan, berarti itu salah satunya ya. Iya. Kalau pengen masuk MSCI. Oh, Mas, ngomong-ngomong MSCI itu sebenarnya kepanjangan apa sih? Morgan Stanley Corporate Index. Oke. Index. Belakangnya itu indeks C-nya apa itu? Oke, kenapa emiten itu harus masuk MSCI? Karena buat masukin investor dari luar, bener nggak? Iya, salah satunya Ya, itu salah sama satunya. dapat suntikan dari asing. Jadi Oke. suntikan dari MSCI itu sangat besar karena kan indeks MSCI ini kan kayak ETF gitu ya. Ah, Jadi banyak orang-orang di luar sana yang membeli ETF-nya doang, tanpa membeli sahamnya. Ya, kan biasanya kalau misalnya asing mau masuk Indo kan terlalu banyak nih, ada Ya. berapa ratus gitu kan kode saham. Nah kalau misalnya lu masuk MSCI itu cuman biasanya asing itu cuma ngeliat dari MSCI doang. Udah Jadi kayak jendelanya udah ada doang. filternya dia. Iya, dari filter Oke. sendiri. Biasanya gitu. Asing Oh. lebih ngeliat MSCI doang. berarti maksudnya sebelum masuk MSCI itu kebanyakan yang beli rata-rata. Itu rata-rata adalah orang lokal Indonesia, ya kan? Ya kan? Ya. Orang lokal Indonesia, ya kan? Dan efek dari MSCI itu perusahaan tersebut mendapatkan dana gelontoran dari Asing. asing. Berarti asing bisa menginvest di perusahaan tersebut, dan Jadi lebih eye catching lah. dan perusahaan tersebut mendapatkan dana suntikan dari asing lah, intinya seperti itu ya. Betul. Berarti kalau udah nih satu emiten ini udah berhasil masuk MSCI, itu kan keuntungan bagi para owner. Kalau benefit untuk para retail kecil-kecil nih, kalau saham udah masuk MSCI, Ya gua koreksi yang sebelumnya dulu tadi ya. nah, Kalau biasanya nih mau masuk MSCI itu asing udah ngumpulin Oh. sekitar 3 minggu atau 2 minggu lah. oke. Biasanya trio asing kayak AK, BK, ZP. AK, BK, ZP. ZV, P. ZP. oh ZB, ZP, P, oh ZB, zebra, pancong. Pancong, Oke. betul. Nah biasanya itu kalau udah ngumpulin ada indikasi buat dia masuk MSCI. Oh jadi seperti itu. Ya. Berarti, kan Kalau benefit ya, kalau benefit untuk buat- retail. Pertama owner dulu ya, kalau Ya, buat untuk dia owner. benefitnya itu dia bisa merepo sahamnya. Repo itu kayak dia meminjam uang terhadap Bank Dunia, dia gampang lebih permudah karena nih saham gue lo masuk MSCI, jadi jaminannya sahamnya dia buat dapat pinjaman repo gitu. Oke, itu Repo itu untuk pinjaman yang dijaminkan oleh lembaran saham. Itu sama kayak Patriot Bonds nggak sih? Beda ya? Oh, orang tahu kalau Patriot Bonds. berarti itu untuk benefit untuk para owner. Kalau untuk Iya. para retail, Kalau retail ya kita bisa pesta cuan lah. Simple karena aja naik harganya. pasti naik, dia naik ke atas. Yang retail lebih di bawah, ya otomatis bakal dapat cuan. oke. Gain. Nah, Intinya saham bagus lah yang dipegang sama Iya, retail kalau biasanya masuk MSCI. kalau misalnya masuk MSCI itu harganya dia bakal sideways, dijagain lah, nggak naik banget, nggak turun banget. Oke. Cuman ada beberapa saham tuh kayak justru beda nih, kok pas masuk MSCI dia malah terbang, ada juga kok pas masuk MSCI dia malah turun. Nah cuman ya rata-rata emang sideways. Oke, berarti kalau udah masuk MSCI itu retail itu benefitnya capital gain dari dia beli harga rendah dan dia bisa dapat harga tinggi gitu ya. Harga dijagain. Ya, harga dijagain dan stabil lah chartnya Stabil. itu ya. Chartnya sangat benar-benar stabil banget ya. Ya. Oke, dan bisa dibilang kalau masuk MSCI itu udah termasuk blue chip belum?
Udah termasuk karena dia market cap-nya gede. Oh, berarti udah termasuk blue chip. Jatuhnya blue chip. Oh, berarti saham blue chip itu saham yang setelah masuk MSCI. Ya, bisa. Kurang lebihnya Kalau seperti bisa, itu, bisa. kurang lebihnya seperti Bisa itu. Oke. relasinya lah. Oke, sekarang kalian berarti udah pada paham nih ya MSCI itu apa dan kenapa harus masuk MSCI dan benefit untuk para retail dan para owner itu apa, ya kan? Dan yang pasti udah kita jabarkan dengan lengkap dan dengan tuntas. Jika kalian ingin mempertanyakan hal-hal yang kalian belum ketahui, kalian langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung masuk ke WhatsApp grupnya Market Maker. Linknya itu ada di deskripsi bawah. Oke. Sekarang gua mau lanjut, emiten apa sih yang masuk MSCI? Gua minta 3 emiten dan gua minta alasannya. Kenapa saham itu masuk MSCI? Alasannya apa? Gitu. Dari ownernya dan dari retailnya. Apa dipaksa atau terpaksa atau jadi terbiasa? Paksa. Ada kan lu dipaksa masuk MSCI gitu. Misalkan contoh. Tiga emiten. Oke, mau dari siapa dulu? Satu-satu dulu. Mau dari mana? Sebutin aja dulu satu-satu ya. Salah satunya Ini gue semua harus sebutin kayak contohnya kayak Tins, Dewa, Bumi. Itu Oke. yang kandidat MSCI. Dan kalau untuk Petro ini dia bakal dapat upgrade dari yang small ke standar. standar gitu. Di upgrade dia. Tins, Tins, Dewa, Dewa, Bumi, apa Humi? Bumi. iya, sama Petro. PTRO. Ya. Oke, berarti itu ada 3 emiten dan satu lagi ditambah 1 tuh. Ada 4 emiten, oke? Pertama Dewa, yang kedua Tins, TINS, yang ketiga itu Bumi, yang keempat itu PTRO. Oke? Itu udah fix atau hanya kandidat? Kandidat. Karena kan dari freeport-nya, volumenya itu semua udah memenuhi standar. Market cap juga memenuhi standar. Oke, berarti udah persyaratannya udah tercukupi lah, udah Tercukupi, ya. udah maksudnya dokumennya udah benar-benar lengkap ya. Ya. Oke, tinggal bagaimana dari bursanya aja. Ya. Ya, bursa yang menilai, yang mengoreksi gitu ya. Dan kita bahas dari B dulu. B, D, T, baru P, oke? Sesuai abjad, oke? Kita bahas dulu dari Bumi. Kenapa Bumi bisa masuk MSCI gitu? Dan alasannya tuh apa? Dan yang gua lihat tuh Bumi ini, Oke saja. yang gue lihat Bumi ini, IHSG larinya banyak banget yang ke Bumi. Jadi emiten paling favorit gitu kan? Gimana? Menurut gua kenapa Bumi kita masukin sebagai kandidat, karena lu lihat aja dari value-nya per harinya aja, itu udah bukan 100 miliar lagi, malah 1 triliun, Gila. 1 triliun per hari. Itu Pak Bakri itu Bakri, ya. benar-benar gila. Dikejut abis berarti Iya, ya. dia benar-benar pengen banget Gak mau kalah MSCI. dia sama Pak Pepe berarti. Bener banget. Gak mau kalah dia. Gue ngeliat dari value-nya situ, terus juga dari free float-nya udah masuk berapa persen sih dia? Pokoknya udah sesuai standar lah ya. Sesuai standar. Nah, terus juga yang kita lihat tuh, kita harus dilihat juga dari ownernya. Ownernya ini kayak kelihatan banget dia bersikeras buat masuk MSCI. Makanya gue masukin Bumi sebagai kandidat MSCI yang pertama. Jadi itu alasannya. Ya. Berarti ownernya ini pengen banget lah ya. Ngebet. Banget. Pokoknya emiten gue yang satu ini harus MSCI ya enggak? Gimana pun caranya. Ya enggak? Ditambah lagi didukung oleh para retail dan para bandar. Oke. Jadi udah terjawab, oke? Bumi. Dan yang gue pengen tahu, Bumi ini sebenarnya kan yang gue tahu kan jarang ada yang pom-pom. Tapi udah sering dong. dari maksudnya dari awal gitu kan. Oh, Kalau iya, sekarang kan iya. ya Pas udah rame ya. Iya, pas udah rame kan orang-orang, karena orang-orang ngeliat dong, ih HSG larinya kemana sih duitnya? Ya kan, rata-rata kan di screening kan. Iya. Oh larinya ke Bumi, barulah Bumi banyak yang pom-pom gitu kan. Kenapa? Kan gini, sorry to say. Kenapa saham Pak Bakri ini Bumi? Kan banyak emiten-emiten yang lain. Kenapa harus Bumi gitu kan? Maksudnya kenapa yang disetting tuh Bumi? Karena hanya Bumi dan Dewa yang sudah memenuhi standarnya semua gitu. Kalau Oke. untuk emiten yang lain belum memenuhi. Baik dari segi market cap, freeport, dan volumenya. Oke. Jadi Iya. paling gampang lah ya Iya. buat masuk MSCI-nya ya. Tinggal salah satu syaratnya ya value-nya aja gitu, dijaga. Dan tergantung dari MSCI-nya juga ya kan. Kadang kan ada emiten yang standarnya udah komplit semua tapi bisa Ya. jadi nggak masuk. Kayak dilambat-lambat kayak Ya, brand dulu. Oke, itu ya kan salah satunya lah. Dijegal. Tinggal
Oke, itu dari Bumi ya. Kita cukupkan dulu dari Bumi. Terus gue pengen tahu Dewa. Posisinya yang gue tahu Dewa ini sahamnya Pak Bakri juga, ya kan? Kenapa Pak Bakri ngebet banget dua emiten ini? Kenapa Pak Bakri nggak milih salah satu aja, entah Dewa, entah Bumi? Dan gue nggak tahu market cap-nya yang lebih gede mana. Dan gue pun nggak tahu apa namanya yang tadi dibilang free float-nya itu gedean mana? Apa bener-bener ngebet banget harus dua gitu kan? Harus pokoknya kan, oh ini nih memenuhi syarat dua-duanya. Yaudah gue masukin aja dua-duanya. Kenapa nggak pilih salah satu gitu? Ya kalau Nah, gue punya pertanyaan jawaban simpel gue. Apa? Kalau bisa dua kenapa harus satu? Oke, kalau bisa dua kenapa harus satu? Kalau bisa dua kenapa harus satu? Ngegerakinnya itu loh mas, Ngegerakinnya. ya kan gitu. Kan posisinya kalau dia main satu emiten aja, itu kan uang kan larinya ke situ semua. Jadi kalau dia punya dua emiten, kan pecah duitnya. Itu maksudnya, ya kan? Ya, Nah, kenapa nih? Mungkin para retail dan bandar dia udah spekulasi gitu. Oke. Jadi kayak bukan Bumi doang nih yang bakal masuk. Dewa juga masuk udah memenuhi. Hmm. Jadi duitnya kepecah ke dua emiten itu. Dan untuk Dewa di harga sekarang itu udah mulai standar banget. Harga kita udah nyampe. 750 Juga nyampe. sebenarnya. Sekarang udah 770 ya tadi ya. Close ya. 800. Oh, 800 tadi. Nah iya. Itu udah pasti masuk berarti. Ya. Harusnya. Cuman siapa tahu emang harga dari Dewa siapa tahu dikasih bonus gitu kan. Oh berarti sebenarnya ya niatan Pak Bakri ini pengen masukin buminya aja ya. Tapi pas retail mungkin punya opsi lain. Wah, ya spekulasi lain. Wah, Dewa kan sahamnya Pak Bakri juga ya nggak? Naikin juga lah, ya nggak Dewa gitu mungkin ya kan. Nah, pas Pak Bakri lihat, wih, gede juga nih transaksi di Dewa. Sekalian aja lah. Kalau bisa dua, kenapa satu? Gampangnya gitu. Gitu kan, ya kan. Berarti jadi seperti itu. Kalau untuk Bumi dan Dewa, oke. Kalau Bumi di harga berapa masuk MSCI dia? 500. Di atas 500 Di atas dia. Di atas 500. Dia minimal tuh kalau nggak salah kalau gue hitung itu 620-an. 520. 620-an. Tapi lebih bagus lagi udah pasti masuknya tuh di 1000. Itu tahun 620 minimal yang small. Kalau nggak salah pas gue hitung waktu itu, kalau untuk kasus standar tuh sekitar 1000 lah kalau nggak salah. Di Bumi itu. Di Bumi ya. Gokil. Dan sekarang harga Bumi masih 460-an. 460-an. Aspen dual ya. coba kejar guys. Bantu Pak Bakri. Delok. Bantu Pak Haka, Bakri. haka. Tapi kita udah notice Bumi itu dari 120-an ya. Ya. Video nih. Nah. Ajakan jual atau mau beli Gua beli di angka 100-an. Andri Hakim beli. di 200-an. Nah, ya, pinteran gua. Bercanda mas, ya nggak? Jangan ambil hati mas. Oke, itu dari Dewa dan Bumi. Nah, nextnya berarti masih ada Tins. Wah, Tins nih. Tins kan ada beberapa emiten kan. Punya siapa sih? Punya Pak apa? Dia punya BUMN, plat merah ya? Plat merah. Oh, dia punya plat merah BUMN. Dia punya. Nah, BUMN kan sama banyak ya, ya kan? Kenapa yang dipilih Tins? Apa kata lo? Apa karena benar-benar hanya Tins aja yang memenuhi persyaratan, atau dari sektor bidang Tinsnya ini yang momen-momennya lagi pas gitu kan? Ya dari sektornya timah ya dia. Betul. Timah bakal kepake ke depannya, dan dari berita yang gue baca segala pertambangan timah ilegal itu duit asetnya masuk semua ke Tins. Oh, Nah itu jadi terdilusi ada saham itu. oh. Dan dari itu oke. orang pada FOMO, volumenya jadi gede dan jadi kandidat MSCI juga. Tapi ada tambahan bro guys. Benar, kalau dari Tins apalagi dia tuh mau masuk MSCI yang kemarin kan di bulan September ya? November ya. Nah, dia tuh mau masuk situ tuh sebenarnya. Mau masuk situ di bulan November, tapi dia tuh nggak jadi. Nggak masuk MSCI. Karena apa? Karena dia pernah suspend. Iya. 2 kali ya. 2 kali suspend. 2 kali suspend. Jadi udah Ada dikejar rapor banget nih. merahnya, ada Iya, rapor merahnya. udah mau masuk ke harga MSCI, udah dikejar nih. Bahkan H-1 tuh tiba-tiba harga melambung tinggi. Karena oh besok nih MSCI nih. Pas besok ternyata Tins nggak masuk gitu. Jadi market udah nggak respect lagi. Nah, Terus, jadi untuk yang hitungan berapa sih? Oke, 7.000 ya. iya 7.000, Yang sekarang harganya berapa sih? 3.300. 3.300. Cuman masuk 4.000 kayaknya masih bisa deh MSCI. Beger tuh bro. 3.000 ke 7.000 beger. Beli apa lo kalau beli dari sekarang? Beli apa? Nah, Maksudnya apa nih? lu udah beli Tins nih dari Ya. sekarang. Ya. 7.000 lu beli apa tuh kira-kira tuh? Umroh. Murah. Masya Allah. Amin. Amin. Nikah di Baitullah. Amin. Tapi dia bukan, ingat lagi ya,
bukan ajakan. Bukan ajakan. Kita megang ini dari 2.600. Ya. Tapi gua ada pertanyaan nih. Kira-kira ada surprise nggak? Surprise-nya tuh Surprise. Ternyata yang tidak digadang-gadang akan ternyata masuk. sebenarnya ada kandidat yang lain. Ada, Cuma Pak. tadi disuruh sebut cuma 3 Ya, doang. iya. Itu gue lebihin 1. Sebenarnya ada yang PTRO. lain masih ada. Ada beberapa kandidat sebenarnya kan yang masuk MSI itu banyak kandidat. Oh, masuk pesan MSI. jagoan gua nggak disebut ya. Ya enggak? Saham jagoan Banyak. bapak lagi. Ih. Mau disebut juga. Boleh. Gitu. Termasuk CDA tuh kandidat Oh, salah disebut satunya. ya. CDA tuh kandidat karena itu udah rame banget kan di Instagram pengen masuk MSI itu CDA kan. Tapi kita mau ngebahas ini dulu. Nanti kita bahas bonus lah CDA. Jadi Tins itu yang gua lihat dari Tins sebenarnya plat merah ini dia tuh nggak menginginkan MSCI, tapi hanya karena posisinya itu free float ya masuk, market cap-nya masuk, ditambah lagi retail dan para bandar itu mendukung, dan akhirnya mau nggak mau lah kepalang tanggung lah, ya nggak, betul nggak? Betul. Jadi masuk MSCI, ditambah lagi Bapak Kejagung kita bekerja sama dengan Bapak Purbaya telah menyita beberapa uang hasil korupsi di tambang timah, terutama ilegal yang kemarin disaksikan oleh Bapak Presiden kita itu sebanyak kurang lebih berapa triliun gitu kan. Iya, triliunan. Dan itu masyarakat kan gempar kan, dan masyarakat yang ngerti investasi di dunia saham mungkin larinya ke Tins mungkin, dan alhasil plat merah ngeliat wih gile rame juga nih yang belanja ya nggak, dijadikanlah kandidat ya nggak, sekalian aja masukin gitu kan. Kandidat kemarin gue pengen masuk Indonesia tapi nggak jadi, sekarang gue nggak niat malah masuk. Nah, Ya kan? Bisa jadi begitu kan? benar. Udah nih. Itu dari Tins. Oke, dari PTRO. PTRO ini saham-saham yang menurutku banyak banget orang kaya baru dari PTRO. Banyak. Kenapa gue bisa bilang begitu? PTRO ini sekarang harganya 11-12 nih. PTRO 11-12 sama Pani nih. PTRO tuh 11-12 sama Pani. Ya enggak? Bedanya Pani itu bidang properti, PTRO itu bidang kontraktor, ya enggak, 11-12, dan harganya balapan ya. Tapi kenapa gue bilang banyak banget orang kaya yang dari PTRO? Karena pada momen-momen itu PTRO itu lagi hype-nya pas banget demo ricuh di Jakarta, bahkan Indonesia gede-gedean. Yang mana harga PTRO masih standar, masih santai, dan tiba-tiba setelah terjadi demo udah clear, ya enggak, Indonesia damai, Jakarta sejahtera, naiklah PTRO, banyak orang kaya dari PTRO. Dan yang gue bingungin kenapa PTRO bisa jadi kandidat MSCI? Apa karena kayak tadi yang sebelumnya nggak sengaja karena rame, atau Tapi dia kan sebenarnya udah masuk kan. Masuk di Dia udah masuk sebenarnya. udah memenuhi berbagai syarat lah ini ya? Udah masuk ya. Udah masuk, udah fix Iya, masuk. Iya, cuman yang ini yang small ya. Di MSCI ada 2 jenis, ada yang tadi small sama yang standar. standar. Oke, tapi yang small mah dia udah pasti masuk kan? Udah Udah masuk. Udah masuk. Udah jadi anggota. Nah, Udah targetnya jadi anggota. dia mau kayak yang standar. Oh, target dia mau Iya. standar, mau upgrade lah. Oke. Nah, untuk yang terakhir, dan jangan lupa kalian langsung masuk grup aja di deskripsi ya. Iklan lagi. Ya. Itu free untuk kalian belajar investasi, dan kita diskusi 2 arah hanya di grup Market Mager Konsorsium. Itu free. Hubungi admin aja, hubungi admin ya. Sangat free dan gratis. Jika ada yang mengatasnamakan Market Mager itu berbayar, langsung pidanakan saja. Hah? Pidanakan di mana, Bro? Di negara mana? Beda. Free-nya sampai akhir Januari. Nah, itu Kasih sabar. tahu dulu dong. Saya ngomong belum selesai. Bapak udah dipotong. Udah panik duluan Itu, dengerin. Bapak udah dipotong. Saya Enggak. takut nih. Jadi free-nya itu sampai akhir Januari, ya nggak? Buat lebih jelasnya hubungi admin aja. Oke, betul. Dan kita terakhir nih, kita bonus bahas CDA. CDA udah rame banget di Instagram tuh. Dibahas. Sudah rame banget di Instagram, masuk ke MSCI karena harganya yang lumayan. Dia pertama kali IPO itu 190 perak. Sekarang itu di harga 1.700. 1.700, 1.800, dan target MSCI dia di angka 3.000 ya. Target Ya. MSCI dia di harga 3.000. 3.000 tuh. Sebenarnya masih ada beberapa lumayan ya. Beger banget ya. Beker dong. Beger, ya nggak? Haka. Tapi maaf nih Andre ya, kalau untuk CDIA kata gue agak sulit. Kenapa sulit? Karena banyak yang kepecah. Terlalu banyak SID yang megang gitu.
Beda sama yang tadi sebelumnya, tahun sebelumnya tuh emang freeportnya gede, tapi SID-nya dikit. Jadi nggak kepecah banget barangnya, gampang digorengnya gitu. Isinya banyak bandar ya. Iya, sedangkan jadinya nih terlalu banyak SID yang megang, pecah-pecah gitu, barangnya susah buat diambil. Karena Maksudnya gimana tuh banyak SID yang pecah itu gimana? maksudnya kan dari kepilihan masyarakat ya freeport itu ya. Cuma ini nih perorangannya tuh banyak banget jumlahnya gitu. Oke. Jadi banyak orang yang megang kelompok kecil, sedangkan mereka ini kayak berat banget untuk jualnya. Gak apa-apa Pak Pepe, saya tetap percaya sama Pak Pepe. Betul. Kenapa Saya gua tetap bilang? percaya. Ya, kita di sini nggak Hanya pesimis tapi kita optimis. hanya untuk edukasi aja, Ya. nggak apa-apa. Karena kenapa bisa dibilang gitu? Bro, CDI itu IPO 190 perak bro. Yang mana orang-orang tuh dulu tuh pada FOMO banget sama IPO. Sekarang harganya 1.800, 1.700, udah beger berkali-kali lipat dari IPO. Misalkan ada yang masih megang dari IPO. Dan ketika dia ingin masuk ke MSCI, kita nggak ada yang tahu dunia market itu seperti apa. Nah nggak? Dunia market itu nggak bisa ditebak. Barangkali posisinya bandar iseng, masuklah gua, ya nggak? Mau dapat barang mau enggak, yang penting gua masuk. Tapi itu, nah kita kasih bonus tuh 5 emiten buat masuk MSCI. Kalian bisa screening lagi, kalian bisa menganalisis lagi, kalian bisa nyari-nyari news baru lagi, dan kalian bisa belajar lagi. Yang pasti dari 5 emiten ini kita tidak menyarankan jual atau membeli, oke? Mungkin untuk kalian yang belum masuk ke grup dan belum subscribe video ini, YouTube ini, dan kalian belum bagikan ke teman-teman kalian, kalian tolong bagikan dan tolong subscribe. Ditambah lagi kalian langsung masuk aja untuk belajar saham pemula ataupun apa. Link grupnya itu ada di deskripsi, oke? Jika tidak bisa masuk dengan link grup di YouTube, kalian bisa langsung Komen. ke Instagram Market Mager atau komen di YouTube konten ini gitu. Kalau mau fast respon langsung ke Instagram Market Mager yang mana nanti akan dicantumkan di link deskripsi. Oke, mungkin itu saja dari kita. Ya enggak? Nanti next kita bahas video apa lagi nih? Mungkin udah ada gambaran kah? Request aja request. Oke, kalian boleh request, kalian mau bahas tentang apa? Kalian boleh banget request, mau bahas tentang emiten apa, mau ngebahas tentang chart-chart atau apa, atau mau kalian bingung nih analisis mentok di mana misalkan. Nah, kita bisa ngebantu kalian. Kita adalah solusi tanpa solusi. Sama masalah. Tanpa masalah. Aduh, goblok. Oke. Ya. Oke, itu aja ya mungkin dari kita. Kalian tinggal komen-komen aja, kitanya aktif, kalian aktif, kita sama-sama berinvestasi karena di Indonesia ini orang-orang yang berinvestasi di Indonesia hanya berapa persen, Bu? 3,5%. 3,5% dari berapa ratus jiwa? Saya termasuk. Ya, Ya, kita Termasuk termasuk. ya. gitu. Gua juga ikutan. Oke. Dia jangan. Oh jangan ya. Anggaplah dari misalkan dari hanya 3% di Indonesia yang melek investasi di saham ini. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, hindari judi, hindari scammer, hindari Maksiat. narkoba. Jangan lupa sholat. Titip dana gitu sering penipuan. Oke, Titip dana, benar, pokoknya hindari yang kalian tuh tidak mengerti dan kalian ingin kaya secara instan. Pokoknya di sini kita tidak menerima titip dana. Ya, yang pasti kalian jangan pernah lupa untuk bersedekah. Kalau nggak kita nggak apa-apa. Kalau ngasih nggak apa-apa, langsung kirim rekening. Oke, mungkin itu saja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Bila ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi. Asik. Bila ada umur panjang, maka kita akan podcast kembali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. See you di Market Mager. Bukan gila.